Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dzat daraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Bihadratil kiram, kepada para alim wal ulama, para masyayikh wal asatid, para bapak kiai, ibu nyai, wafil khusus dumateng panjenenganipun bapak kiai yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan pusat, wilayah, cabang, kecamatan-kecamatan hingga imam-imam jamaah yang kami hormati. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji DRS Samsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat yang kami hormati, beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah wa sahibul hadal ma'had wa ahli baitihi yang senantiasa kami derei. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarramah DRA Ibu Nyai Hajah Tati Farihah, putri beliau muallif yang senantiasa kami harapkan fatwanya. Pada para pejabat pemerintah, sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Pada para hadirin hadirat, mujahidin mujahidat, peserta mujahadah kubro, khususnya kepada anak-anakku remaja beserta kanak-kanak, putra-putri yang kami sayangi, khususnya kaum ibu yang dipercayai untuk memimpin adanya acara mujahadah kubro gelombang kedua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankanlah pada kesempatan yang penuh barokah ini, pribadi kami ikut-ikut di belakang para hadirin wal hadirat guna untuk melahirkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih senantiasa diberi kesempatan, diberi kesehatan lahiriah batiniah, khususnya kita diberi kesempatan kenikmatan yaitu bisa menghadiri adanya mujahadah kubro dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul beliau muallif sholawat wahidiyah radhiyallahu an yang ke-31 dalam keadaan sehat walafiat,
biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya mudah-mudahan senantiasa berlimpah ruah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan mudah-mudahan senantiasa berlimpah ruah keharibaan para ahbabillah wa awliyaillah min awalihim ila akhirihim khususan khosoh ila hadrati gauthi hadaz zaman radhiyallahu ta'ala anhum wa atalaina wa ala majlisina hadha majlis mujahadah kubra min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan dan permohonan mudah-mudahan para beliau-beliau yang telah kami sebut di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadzal zaman radhiyallahu an, senantiasa mengulurkan syafaat tarbiyah barokah dan nadrohnya, khususnya di dalam pelaksanaan mujahadah kubra gelombang yang kedua yang diperuntukkan oleh kaum ibu dan terbuka untuk umum mulai awal hingga akhir, benar-benar membuahkan manfaat maslahah barokah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menjalankan tugas yang berat tapi mulia ini, terlebih dahulu kami mohon dukungan doa restu kepada para mujahidin mujahidat, khususnya kepada dumateng beliau para bapak kiai maupun ibu nyai. Mudah-mudahan di dalam kami melaksanakan tugas yang mulia namun berat ini mulai awal hingga akhir senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah nadroh beliau gauthi hadzal zaman radhiyallahu an, sehingga apa-apa yang kami sampaikan nanti benar-benar membuahkan manfaat maslahah barokah yang sebesar-besarnya, khususnya di dalam peningkatan perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, khususnya membawa peningkatan perjuangan di dalam kaum ibu. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah kubra pada malam hari ini mengingat haul beliau al-maghfurlah, beliau mu'alif sholawat wahidiyah yang sudah ke-31. Otomatis kita mengadakan acara mujahadah kubra. Secara lahiriah kita tidak didampingi oleh beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Mari kita muhasabah, kita rasakan bagaimana keadaan mujahadah kubra hari demi hari. Semakin meningkatkah atau semakin mengalami kemerosotan-kemerosotan, khususnya yang kami rasakan pada gelombang kedua pada malam hari ini.
mulai acara jamaah sholat tasbih. Tadi sudah disampaikan oleh sambutan dari panitia penyelenggara Mujahadah Kubro dari Badan Wanita Pusat. Semua acara Mujahadah Kubro, baik mulai jamaahnya mujahadah antar waktu, itu adalah termasuk rangkaian Mujahadah Kubro yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'allif radhiyallahu anhu. Tapi kenyataannya para hadirin wal hadirat, semakin hari mulai jamaahnya jamaah sholat tasbih yang kami lihat semakin hari semakin sedikit sekali peserta Mujahadah Kubro yang mengikutinya. Bahkan acara mujahadah, kalau mujahadah antar waktu, kadang kita bisa memaklumi, udzur tidak bisa mengikuti. Mujahadah setelah jamaah sholat 5 waktu yang kita rasakan bersama, setelah jamaah mujahadahnya para jamaah, apakah itu karena capek habis rombongan dari jauh menuju di arena mujahadah ini, ataukah kita malas lisan kita untuk mengikuti membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para hadirin wal hadirat, dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan ketika kita mendengarkan kuliah-kuliah wahidiyah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Al-mujahadatu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang artinya kalau tidak salah dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan mujahadah adalah bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya untuk diajak taat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malas bermujahadah, misalnya karena situasi dalam keadaan kita mengantuk, kita paksa semampu kita, sekuat tenaga kita mengingat kita jauh-jauh dari rumah menuju di arena yang mulia ini. Sekaligus kita yakin acara Mujahadah Kubro ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman radhiyallahu an. Sejak awal mujahadah sampai akhir beliau senantiasa mendampingi kita. Tapi kenyataannya para hadirin wal hadirat, apa yang kita laksanakan dengan mujahadah, kita tidak berusaha memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin mengantuk, kita turuti mengantuk. Kira-kira yang mengikuti jamaah sholat, tidak ada 50% yang mengikuti mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Banyak yang tiduran. Maaf para hadirin hadirat karena kesehatan kami agak flu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan mujahadah. Mujahadah adalah memerangi hawa nafsu kita dari sing rasa-rasen dijak semangat giat untuk mengikuti acara Mujahadah Kubro. Pernah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihya halaman 251.
beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam beliau tindaan ke rumahnya beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan beliau sahabat Abu Bakar sedang bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat lirih, kanthi suwanten ingkang rendah, dengan suara yang rendah sekali. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, mengapa engkau bermunajat kepada Allah dengan suara yang rendah?" Kemudian beliau sahabat Abu Bakar matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana unajihi wa yasma'u." Wahai Rasulullah, kenapa kami menggunakan suara yang keras sedangkan kamu ini bermunajat kepada Allah, kepada Zat yang Maha mendengar? Kemudian beliau Rasulullah menganggukkan kepala. Diteruskan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke rumah beliau Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu an sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang amat keras. Dengan rintih tangis beliau sampai terdengar dari luar rumah beliau. Kemudian beliau Sayyidina Umar ditanya oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sayyidina Umar, mengapa engkau bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah dengan suara yang sangat keras sekali, wahai Sayyidina Umar?" Beliau Sayyidina Umar menjawab kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya wahai Rasulullah, saya keraskan suara saya untuk bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya mengusir rasa ngantuk saya, terutama wahai Rasulullah, karena saya mengusir setan-setan yang berada di sekeliling saya, wahai Rasulullah. Maka dari itu wahai mujahidin mujahidat, marilah kita mengambil contoh beliau Sayyidina Umar radhiyallahu an. Padahal beliau Sayyidina Umar adalah sebagai sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai setiap hari taubat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya. Beliau ketika bermunajat, kita umpamakan kita sedang bermujahadah untuk mengerangi hawa nafsunya supaya tidak mengantuk, beliau mengeraskan suaranya supaya beliau tidak senantiasa diliputi nafsu, diliputi syaitan. Beliau mengeraskan tangisannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai pengamal wahidiyah yang banyak berlumuran dosa, hari demi hari kita ketika mengikuti acara mujahadah, kita mengantuk, tidak berusaha. Saya tidak suudzon, mungkin para hadirin wa hadirat mujahadahnya dengan secara batiniah. Tapi kita, kalau lahiriah kita, lisan kita tidak dapat digunakan untuk membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan membaca sholawat itu adalah lisan kita terdengar, batiniah kita merintih menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Inilah mungkin yang menyebabkan para hadirin wal hadirat, mujahadah kita semakin hari semakin tidak berkualitas. Mujahadah kita semakin hari semakin terasa jauh dengan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama himmah kita terhadap perjuangan fafirru ilallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin jauh, bahkan semakin tiada pertanggungjawaban sama sekali. Hadirin wal hadirat, khususnya kaum ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal mulai sambutan dari atas nama pengamal wahidiyah daerah sampai sambutan dari ibu-ibu pusat. Ibu-ibu adalah mempunyai tanggung jawab yang amat berat sekali. Padahal sebetulnya ibu-ibu adalah diberi keutamaan oleh Allah, oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi pertanggungjawaban dari beliau mu'alif radhiyallahu an. Di antaranya adalah doa ibu amat mustajabah. Inilah yang perlu kita gunakan. Di samping kita secara lahiriah, kita tiada henti-hentinya memberi nasihat arahan kepada putra-putri kita supaya senantiasa semangat di dalam mengikuti acara kegiatan-kegiatan mujahadah, mulai mujahadah usbuiyah sampai mujahadah kubro. Kita harus senantiasa sebagai ibu, doanya pasti dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut dawuh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhir-akhir ini kadang kita ibu-ibu tidak mengoreksi pribadinya masing-masing, masih sempat menyalahkan mujahadah. Ya mono ya mene anakku tak mujadai, kok jepanjet gak ada perubahan-perubahan. Apalagi ibu-ibu kalau kita mau mengikuti acara mujahadah yang diselenggarakan oleh anak-anak kita, oleh para remaja, oleh para kanak-kanak di daerah-daerah. Kalau kita mengikuti pasti kita prihatin sekali. Berapa gelintir mujahadah ruksana remaja yang diikuti oleh anak-anak remaja. Berapa kanak-kanak kita ketika mengikuti acara-acara mujahadah, mulai mujahadah usbuiyah sampai mujahadah kubro. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua, khususnya kaum ibu. Sering kita menggembur-gemburkan mencetak generasi penerus perjuangan. Tapi kalau pribadi kita masing-masing selaku kedua orang tua, selaku pengamal wahidiyah, kita tidak betul-betul memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkuan beliau mu'alif radhiyallahu an, kita akan menyesal selama-lamanya para hadirin wal hadirat. Terutama akhir-akhir ini kita sering diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam musibah-musibah yang telah menimpa di negeri kita ini. Mulai awal tahun 2020 di mana-mana terjadi musibah, gempa, kebanjiran. Sebelum kebanjiran terjadi kekeringan di mana-mana. Musibah kebanjiran tidak sedahsyat tahun 2020. Tidak otomatis ini adalah suatu peringatan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan. Ataukah kita sebaliknya, hati kita tidak tersentuh sama sekali dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita tidak mengabaikan sama sekali. Kita sebagai pengamal Wahidiyah, meskipun kita tidak ada instruksi dari pusat, ini ada musibah, kita harus senantiasa mengadakan mujahadah-mujahadah, baik mujahadah peningkatan atau mujahadah-mujahadah yang lain, khususnya kaum ibu. Dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, kalau tidak salah dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah apa saja yang telah menimpa kepada kita semua, ini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan manusia, disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan kita, khususnya anak-anak remaja yang akhir ini kenakalan anak remaja sudah tidak bisa dibendung lagi. Kami mewakili ibu-ibu, sungguh wahai anak-anakku remaja, sebelum kalian menyesal seperti kami sebagai ibu-ibu kalian, marilah kesempatan remajamu ini kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Terutama anak-anak remaja yang diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan ikut-ikut berjuang di belakang mu'allif radhiyallahu an. Terutama yang diikut sertakan di dalam kepengurusan. Kita tingkatkan mujahadah kita. Kemarin beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh menyampaikan, kalau kita sebagai penyiar, mujahadahnya harus diusahakan lipat kali, 3 kali dibanding pengamal Wahidiyah yang biasa. Kalau kita seperti itu para hadirin dan hadirat, khususnya para bapak ibu yang berada di kepengurusan PSW, insya Allah perjuangan Wahidiyah semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin himmah kita pada perjuangan Wahidiyah semakin bertambah, semakin semangat. Tapi kalau sebaliknya, kita sebagai pengurus Wahidiyah, terutama pribadi kami yang sudah beberapa tahun ikut di kepengurusan, kami akui tidak ada kemajuan sama sekali. Ini adalah disebabkan kurangnya mujahadah kita. Kita sering dawuh, berhasilnya sesuatu adalah sebab mujahadah kita semua. Atau kita mujahadah, tapi lahiriannya saja, batiniannya, hatinya tidak merasa di hadapan Allah, tidak merasa di hadapan beliau Rasulullah SAW, terutama tidak merasa di hadapan beliau mu'allif radhiyallahu an. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah mujahadah kubra, gelombang yang kedua yang disponsori oleh kaum ibu ini, kita berusaha semaksimal mungkin kita jauhkan nafsu-nafsu yang di hati kita, supaya mujahadah gelombang ketiga nanti yang diperuntukkan oleh anak-anak remaja, sebab mujahadah kita kaum ibu pada malam hari ini, anak-anak kita remaja sebagai penerus perjuangan Wahidiyah,
mujahadannya besok bisa semakin sukses, semakin lancar dibanding mujahadah kubro yang telah lalu. Anak-anak remaja kita, para hadirin wal hadirat, senantiasa mengharapkan kepada kita sebagai orang tua, senantiasa memberikan contoh yang baik, terutama memberikan contoh kesemangatan di dalam mengikuti mujahadah. Kula panjenengan misalnya ngurak-ngurak putra-putrine menyuruh mujahadah, tapi kita sendiri dilihat di rumah tidak pernah terlihat mujahadah. Ibuku sampai sholat kayak gitu aja sudah keluar. Ayahku juga begitu. Tiada kesemangatan sama sekali. Tadi sudah disampaikan, ibu adalah sebagai tempat belajar atau sekolah. Ini sering disampaikan. Tapi kita sebagai guru, ibu sebagai guru, panutan, memberi contoh kepada putra-putri kita. Supaya putra-putri kita, kalau kita nanti sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mampu meneruskan perjuangan wahidiyah yang terasa berat ini. Mujahadah kubro kemarin kita masih ditunggui oleh beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ruhan Sanusi. Sejak kemarin saya lihat tempat duduknya kosong. Yang kita sedihkan, kalau mendapat ganti seperti beliau-beliau, itu serasa sudah tidak ada para hadirin wal hadirat. Tiada jalan lain, kecuali kita harus senantiasa memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mengharapkan syafaat, mengharapkan nadrah beliau, mu'allif radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau-beliau, meskipun keadaan kita sebagai pengamal wahidiyah, sebagai pejuang wahidiyah yang kurang perhatian, tapi beliau diberi Allah sifat Rauf Rahim. Kami yakin beliau senantiasa memberikan dukungan secara batiniah kepada kita semua sebagai pengamal wahidiyah. Bahkan ketika mujahadah kubro pada malam hari ini, andaikan mata hati kita tidak buta, kita tidak mampu betapa perhatian pun beliau Rasulullah SAW. Betapa sedihnya beliau tiada zaman radhiyallahu an. Kita yang sudah sanggup menjawab ketika beliau mu'alif radhiyallahu an, sanggupkah kamu menjadi penerus perjuangan kami? Kita saat menjawab sanggup, tapi kenyataannya kita ditinggalkan oleh beliau dalam masa 31 tahun. Keadaan perjuangan ini semakin hari semakin merosot. Terutama kesadaran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai para hadirin wal hadirat, marilah kesempatan mujahadah kubro di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Rajab ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita bercocok amal. Apabila di bulan Rajab ini kita tidak ada peningkatan sama sekali, kita tidak meningkatkan amal ibadah sama sekali, atau istilah wong Jawa gak nandur apa-apa, di bulan Sya'ban, bulan wayang ramut amal ibadah, kula panjenengan tidak ada yang kita rambut. Dilanjutkan bulan puasa,
Kalau bulan Rajab ini tidak ada peningkatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam ya tidak pernah. Mujahadah ya sama saja, bahkan semakin merosot. Pada bulan puasa apa yang kita panen tidak ada sama sekali. Ini kalau kita dikasih Allah umur panjang. Tapi kalau kubro yang akan datang, kita tidak tahu. Panjenengan atau kami yang sudah tidak mengikuti ajaran mujahadah kubro, kita menyesal tiada hentinya. Al-wajal ilal ajal. Gedon iku mboten nek nalikane kula panjenengan sowan ten kene ngersane Allah tok. Bahkan ahli surga sudah bertempat di surga itu masih menyesal sama sekali. Amat menyesal ketika mengingat detik-detik ketika hidup hatinya tidak menerapkan ajaran lillah billah, lirasul birasul, lil gaus bil gaus. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita misal, marilah sekali lagi nikmat yang amat luar biasa ini, nikmat kesehatan umur panjang ini kita gunakan untuk senantiasa melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur kita semakin hari semakin barokah. Semakin hari semakin semangat di dalam mengikuti perjuangan beliau mu'allif radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturikona fi lujati baril waqta hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama makhabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabil muka wa usahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khulqiyati al-anam wa aslahu wa ruhu adrikni
فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترت كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق ياتي الأنام وأسله وأرخى وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترت كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق ياتي الأنام وأسله وأرخى وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترت كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العلية. الفاتحة. Demikian atas kami di dalam makmum, di belakang para hadirin wal hadirat, semua kesalahan, kekurangan mulai awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa minal ghauthi at-tarbiyah wan nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.